Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jumpa kembali bersama channel saya di Roy Otomotif. Di video kali ini yaitu tentang bit lama ya. Ini sepeda motor ini selalu akinya cepat mati. Walaupun diganti baru, tapi sering mati. Ya, kebanyakan akinya yang sering mati. Sedangkan kalau posisi pemasangan aki yang baru itu lebih dulu harus dicek dalam pengisiannya ya. Caranya dicek dulu pengisiannya, nanti kenormalannya atau kabelnya itu tidak menyambung pada jalur pengisian baterai. Itu jangan asal pasang aki ya sebelum kita kontrol atau kita cek pengisiannya, itu ya teman-teman. Dan selanjutnya ya, bagi teman-teman semua pemilik sepeda motor apapun jenisnya, kebanyakan sekali aki cepat tekor, aki selalu cepat mati. Itu kasusnya kebanyakan di situ ya teman-teman. Karena apa? Karena kurang telitinya bagi teman-teman semua pemilik sepeda motor bila waktu pemasangan aki dan pengontrolan di bagian pengisian baterai. Di sini ya, motor ini kasusnya banyak sekali. Aki diganti 1 bulan mati, 3 minggu juga kadang-kadang sudah mati atau ngedrop gitu. Dan sehingga pemiliknya ini sampai mengeluh apakah yang mengalami kondisi kerusakan sepeda motor ini sehingga akinya cepat mati gitu. Kita langsung saja ya, kita coba tes pengisiannya. Caranya kita siapkan lampu seperti ini. Yang satu kita tempelkan ke sini ya, dan yang satu kita tempelkan ke plus. Seperti ini teman-teman, ini bisa dilihat ya. Dan setelah seperti ini ya, kita tempelkan sehingga bulb ini menyala, kita gas. Kita coba lihat geberan gasnya ya teman-teman. Nah, oke ya teman-teman. Di sini ya, lampunya langsung mati total. Posisi gas saya geber. Sedangkan seharusnya ini tidak boleh putus waktu posisi gas geber. Kalau mengalami kendala yang sepanjang ini, pasti kebanyakan akinya akan cepat mati karena melebihi voltase ya teman-teman ya. Makanya di sini banyak kasus yang sering terjadi, aki cepat mati dan cepat ngedrop. Kalau cepat ngedrop, kalau hanya ngedrop itu biasanya pengisian daya baterai itu tidak ada. Tetapi di sini kan mengalami aki cepat mati. Nah, di sini pemilik sepeda motor ini ya, itu menggunakan aki kering yang bermerek Yuasa seperti ini. Akinya seperti ini. Nah, aki yang semacam ini menggunakan air ya. Menggunakan air ya teman-teman. Tetapi kalau setrumnya ini melebihi voltase atau melebihi daya setrum, di sini ya
air banyu aki ini di dalam sini akan cepat habis karena terlalu tinggi menguapnya posisi dimasukin oleh setrum gitu. Makanya kalau airnya ini cepat habis, di sini akinya akan cepat mati karena aki ini menggunakan air. Makanya itu lebih harus teliti ya teman-teman semua. Kalau membeli aki yang menggunakan air, kalaunya tiba-tiba akinya sudah ngedrop atau sudah mati, posisi ya tutup ini dicopot. Perak. Tutup ini harus dicopot ya teman-teman. Akinya dicopot dulu dan tutup aki ini menggunakan tutup. Ini dilepas, dicongkel ya, dilepas, kemudian masukin air banyu aki lagi. Ya, setelah dimasukin air banyu aki, setelah dimasukin banyu aki atau air aki, kemudian disetrum beberapa saat ya, beberapa menit, kurang lebih yaitu 20 menitan ya, karena akinya ini sudah ada setrumnya sedikit, tetapi kita setelah kita masukkan air kita kita setrum lebih dari 20 menit itu sudah full biasanya gitu. Nah di sini ya teman-teman, tadi kan lihat saya cek dengan lampu ini, saya geber gasnya putus. Maka di sini saya mengambil kesimpulan bahwa yang melebihi ini adalah kelebihan setrum. Biasanya penyakitnya adalah di bagian regulator ya teman-teman. Regulator yang sudah tidak mampu dialiri oleh listrik yang dari spool menuju ke regulator, sehingga regulator yang sudah tidak mampu atau sudah ada yang mengalami kerusakan sedikit, itu jadinya setrum melebihi batas gitu ya, karena onderdilnya itu sudah tidak mampu, makanya di situ loss gitu ya teman-teman. Karena cara saya pengecekan biasanya seperti ini, karena saya tidak mempunyai alat atau buat untuk mengukur daya voltase, saya masih manual ya. Biasanya pengecekan saya adalah seperti ini dan hasilnya biasanya itu maksimal. Pasti apa yang saya sampaikan atau saya tebak itu biasanya itu penyakitnya gitu. Makanya saya sering menggunakan ini untuk cara pengecekan. Bagi teman-teman semua ini sudah jelas ya tata cara tentang pengecekan pada voltase yang tinggi yang aki cepat mati. Makanya lebih dulu sebelum pemasangan aki kita cek pengisiannya dulu, apakah ada pengisian dari regulator atau tidak di kabel plusnya ini. Kalau tidak ada jangan dipasang dulu, kita cari dulu jalur-jalur setrumnya yang tidak masuk ke kabel plus jurusan aki gitu ya. Makanya walaupun ini hanya sepele tetapi sangat penting sekali, harus kita pelajari dan kita pahami. Oke ya teman-teman, kukira ini sudah jelas tentang penjelasan saya. Kalau yang masih belum paham, cobalah bertanya lewat kolom komentar, di situ kan ada di channel saya ya. Oke, kita pasang dulu coba akinya. Ini baru saya cas ya. Kita coba pasang dulu akinya ya. Ingat ya teman-teman, kalau membeli aki kering yang menggunakan air aki, jangan divonis akinya dulu langsung mati, jangan. Kita coba masukin banyu aki, kita cas dulu. Biasanya normal ya. Tetapi kalau voltase yang semacam ini ya, yang sudah saya cek tadi melebihi voltasenya, kalau tidak diganti nanti aki ini akan cepat tokor lagi, akan cepat mati lagi gitu ya. Makanya di sini saya akan berunding dengan pemiliknya apakah diganti atau tidak. Nanti kalau setelah pemilik sepeda motor ini menujui ya, menyuruh mengganti, nanti baru saya ganti. Nah di sini saya pasang dulu akinya.
Oke, kita coba, kita kontak, kita tombol kita hidupkan sambil direm. Kita matikan lagi, kita coba lagi. Ini tidak mampu ya teman-teman. Ini pasti ada salah satu apa yang ada di dalam motor ini, ada yang tidak normal, entah akinya ya, entah dinamonya, entah relenya. Kita coba cek dulu di bagian akinya dulu. Oke, saya tes dulu ya teman-teman, seperti ini. Saya konsletkan. Nah, di sini sangat besar sekali setrumnya, berarti aki ini normal. Lebih mantapnya lagi, kita coba ke motor yang satu ini ya. Ini ke motor yang ini, saya coba pasang ke sepeda motor ini dulu. Nanti apakah di sepeda motor Mio ini normal atau tidak, dobelnya ya. Kalau normal berarti motor ini yang mengalami kerusakan, kalau tidak salah ya relenya atau dinamonya yang arangnya sudah habis. Oke, kita copot dulu. Ya. Ini sudah terpasang ya teman-teman. Ini kita coba untuk kita hidupkan. Nah, oke ya teman-teman. Berarti aki ini normal-normal saja, tidak ada masalah. Karena saya ganti, saya masukkan ke sepeda motor Mio Soul ini, akinya normal ya. Sedangkan kalau saya pasang di sini, saya pasang ke sepeda motor ini ternyata tidak mampu. Nah, itu bagi teman-teman semua harus lebih paham, lebih fokus ke sepeda motor yang mengalami kondisi yang seperti ini. Berarti kita tidak bisa langsung menebak aki yang mengalami kondisi yang mengalami kondisi rusak ya. Kita cek dulu akinya. Setelah akinya normal, nanti kita cek satu persatu di bagian relay atau di bagian dinamo yang mengalami kerusakan. Oke ya teman-teman, cukup di sini saja tentang pencarian atau pengecekan setrum pada sepeda motor Beat lama. Yang sering terjadi adalah di bagian aki yang cepat mati. Caranya seperti saya tadi. Oke, terima kasih. Bila teman-teman semua ada yang salah tentang perkataan saya atau tentang penjelasan saya, beginilah saya, semampu saya, hanya segitu. Saya minta maaf pada teman-teman semua dan para subscriber saya yang sudah menonton video saya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like juga di komen ya. Terima kasih.